berharap mereka diajak ikut serta pergi ke medan perang Tabuk. Karena ingat, setiap apa yang kita berikan kepada keluarga itu akan jadi pahala. Sampai sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istri, itu semua akan menjadi sedekah untuk kamu. Maka bagi yang belum nikah, niatkan untuk iffah. Apa sih artinya iffah? Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Yang kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita, menggolongkan kita kepada kelompok tersebut. Allahumma amin. Ikhwati al-a'izzah, kalau kita melihat kepada sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam sirah ada satu peperangan yang mana peperangan ini merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu perang apa? Perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nama perangnya perang apa, Pak? Perang apa? Perang Tabuk, Masya Allah, betul. Ya. Perang Tabuk ini merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Perjalanan ke Tabuk ini bukan perjalanan yang mudah, selain ketika itu sedang musim panas. Jarak antara Madinah ke Tabuk pun bukan jarak yang dekat, Pak. Ya. Kalau kita membaca di sejarah ataupun kita lihat sekarang di Google Map, ya, jarak antara Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 700 km. Kira-kira Pak Mi, 700 km dari sini kemana, Pak? Ya. Surabaya ya, Masya Allah. Saya kadang suka lihat di Bojong itu kan ada ini ya, plang gitu ya, jarak dari titik Bojong itu sampai ke Semarang itu ada tulisan 352 km. Ya. Maka 700 km kira-kira dari sini ke Semarang kemudian balik lagi ke sini. Jauh atau sebentar? Ya, jauh. Ya. Sekarang saja pakai kendaraan, pakai mobil itu kan lumayan memakan waktu yang lama. Apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum ada mobil, belum ada pesawat, kendaraan hanya terbatas kuda dan juga unta atau keledai. Tentu waktu yang ditempuhnya, beban yang ditempuhnya juga berkali-kali lipat dari beban yang kita alami sekarang. Ya. Maka ini merupakan perang yang sangat berat, sampai pasukannya juga disebut sebagai Jaisyul Usrah, ya. Pasukan yang penuh dengan kesulitan. Ya. Maka kesulitan ini tentu berbanding lurus dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan al-ajru ala qadril masyaqqah, ya. Bahwasanya pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan dalam mengerjakannya. Ya. Makanya para ulama kemudian menjelaskan manakala seseorang berjihad, Pak,
itu pahalanya sudah dihitung manakala dia keluar dari rumah. Beratnya perjalanan, haus, lapar, terik, kepanasan, kehujanan, itu semua akan dicatat sebagai pahala. Maka Nabi SAW berangkat bersama para sahabatnya dari Madinah menuju Tabuk, ya. Kemudian selesai dari sana pulang lagi, berarti 1.400 km pulang pergi, ya. Begitu mendekati Madinah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarikukum fil ajr, ya. Sesungguhnya di Madinah ini Rasul SAW mau pulang dari Tabuk ke Madinah, ya. Menjelang sampai ke Madinah, kata Rasul SAW, sesungguhnya di kota Madinah itu ada sekelompok orang, ya, yang tidaklah kalian melakukan perjalanan, menempuh perjalanan, menyeberangi lembah, illa syarikukum fil ajr, kecuali mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kalian, ya. Coba bayangkan Pak, perjalanan 1.400 km jalan kaki atau berkuda atau berunta, dengan terik, capeknya, itu semua berpahala. Tiba-tiba kata Rasul SAW, di Madinah berarti mereka nggak ikut. Ada orang-orang yang jasad mereka, badan mereka, fisik mereka ada di Madinah, nggak ikut perang, nggak ikut ke Tabuk, nggak ikut capek, nggak ikut kepanasan. Akan tetapi kata Rasul SAW, syarikukum fil amr, mereka itu mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Enak gak Pak? Gak usah capek-capek panas, gak usah capek-capek ya nyebrang lembah, jalan, dapat pahala dengan orang yang melakukan itu semua. Maka para sahabat sebagian kemudian bertanya, ya, ingin meyakinkan, wahum bil Madinati ya Rasulullah, ya, itu mereka itu ada di Madinah ya Rasul, nggak ikut sama kami, ya. Kata Rasul, wahum bil Madinah, benar, mereka ada di Madinah, tidak ikut ke Tabuk, tapi mendapatkan pahala yang sama dengan kalian yang ikut pergi ke perang Tabuk. Kenapa bisa demikian? Habasahumul udhru. Sebenarnya mereka ingin ikut, tetapi mereka tidak bisa ikut karena ada uzur. Ya. Nah, orang-orang inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak juga dosa bagi orang-orang yang mereka datang kepadamu berharap mereka diajak ikut serta pergi ke medan perang Tabuk. Akan tetapi qul tala ajidu ma ahmilukum alaih, kamu Muhammad kemudian mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa mengajak kalian ikut serta karena kami kekurangan tunggangan untuk membawa kalian. Gak ada tunggangan lagi, habis, ya. Mereka gak punya harta gitu, tapi ingin perang. Begitu daftar jihad, kata Rasul, kuotanya habis, gak ada kendaraan yang bisa dipakai untuk kalian. Akhirnya tawallau, mereka pun pulang.
wa a'yunuhum tafidhu minad dam', sementara matanya ya bercucuran basah, menangis ya, hazanan alla yajidu ma yunfiqun, sedih ya, mereka tidak memiliki kendaraan untuk ikut serta menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam ke medan jihad ya. Ikhwati al-a'izzah rahimani Allah wa iyyakum, dari kisah ini para ulama rahimahumullah menekankan kepada kita tentang betapa besarnya peranan dari apa kira-kira? Dari niat, Pak. Ya. Orang-orang yang tadi ya, tidak bisa pergi ke perang Tabuk, terpaksa tetap tinggal di Madinah, mereka tetap mendapatkan pahala yang sama sekalipun tidak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena secara niat dalam hatinya mereka sudah berniat bahwasanya mereka ingin ikut berperang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah catat sesuai dengan niat yang ada di dalam hati-hati mereka. Inilah yang perlu kemudian kita ingat dan tanamkan, betapa besar peranan dari niat. Oleh karenanya Imam Ahmad berwasiat kepada anaknya, kata beliau, ya bunayya anwil khaira, wahai anakku ya, senantiasalah kamu berniat kebaikan, senantiasa tanamkan dalam hati niat untuk melakukan kebaikan. Fa innaka ma tazalu bi khairin ma nawaital khaira, karena engkau akan selalu berada dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan ya. Oleh karenanya Pak, kita berangkat dari rumah ke Albina ini niatnya apa? Kira-kira niatnya apa Pak? Kalau bekerja saja, ya saya kerja gitu kan. Maka ini khawatir kita tidak cukup niatnya. Maka para ulama kemudian menjelaskan, manakala kita bekerja, berangkat dari rumah, itu niatkan. Bagi yang sudah berkeluarga, niat berangkat kerjanya itu apa? Untuk menafkahi keluarga ya. Karena ingat, setiap apa yang kita berikan kepada keluarga itu akan jadi pahala. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta luqmah adkhaltaha fi imra'atik ya, sampai sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istri, itu semua akan menjadi sedekah untuk kamu, akan bernilai pahala, akan bernilai kebaikan ya. Bagi yang belum menikah, maka niatnya apa kira-kira? Ya, mencari bekal ya. Maka bagi yang belum nikah, niatkan untuk iffah. Apa sih artinya iffah, Pak? Menjaga kehormatan, menjaga harga diri, jangan sampai menjadi beban untuk orang lain, jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Maka kalau kita bisa menghadirkan tadi ya, ketika kita berangkat yang sudah berkeluarga, saya berangkat ini untuk mencari nafkah, maka mudah-mudahan derap langkah kita begitu keluar dari rumah tempat tinggal kita ke Albina ini, semuanya mudah-mudahan dicatat sebagai kebaikan.
Begitu juga yang masih lajang, misalkan niatnya apa tadi? Iffah, menjaga kehormatan harga diri, jangan sampai menjadi beban, jangan sampai meminta-minta kepada orang lain. Maka mudah-mudahan dengan niat seperti itu juga, ya, keberadaan kita di sini itu kemudian menjadi pahala. Jangan kemudian, ya, berangkatnya kita itu hanya sebatas rutinitas saja. Ya. Sebagian ulama akhir zaman, ya, ulama kontemporer itu membuat perumpamaan, Pak. Ada dua orang pekerja pergi ke tempat kerja, yang satu dia pergi ke tempat kerja itu menganggapnya sebagai rutinitas saja. Ya, rutinitas, kegiatan rutin, ya. Rumah kerja rutinitas biasa saja. Sementara yang satu berangkat kerja niatnya tadi menafkahi keluarga ataupun menjaga kehormatan diri. Ya. Kata ulama ini, meskipun beban kerjanya sama, perjalanan yang ditempuh sama, jenis pekerjaan sama, jam kerjanya sama, mungkin mukafaahnya sama, tetapi di sisi Allah nilainya berbeda. Orang yang pergi kerjanya hanya sebatas rutinitas saja gak akan dapat pahala. Tapi manakala tadi diniatkan menafkahi keluarga, menjaga iffah harga diri, maka begitu dia berangkat kerja itu insya Allah sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat, senantiasa niatkan kebaikan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang pentingnya niat dan besarnya pengaruh dari niat. Salah satu hadis yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah sebagai hadis sahih li ghairihi. Dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu hadhil ummah mathalu arba'ati nafarin." Perumpamaan umat ini, ya, perumpamaan manusia itu tidak lepas dari 4 kategori, 4 tipe, Pak. Jadi manusia itu kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana, manusia itu terbagi menjadi 4 kategori, 4 tipe. Tipe yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bihi fi malihi fayunfikuhu fi haqqihi. Ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu, Allah berikan juga harta. Ya. Tipe pertama, Allah berikan ilmu, berikan juga harta. Maka dengan ilmu tersebut fahuwa ya'malu bihi fi malihi. Dengan ilmunya, ya, harta yang Allah titipkan itu dia pergunakan sesuai dengan haknya. Ya. Digunakan untuk sedekah, membantu, mencukupi kebutuhan diri sendiri, gitu kan. Kan yang wajib itu, yang pertama kali wajib dinafkahi siapa, Pak? Diri sendiri, betul. Yang kedua, istri, ya. Yang pertama kali wajib dinafkahi diri sendiri, yang kedua istri, ya. Maka dia pergunakan harta yang Allah berikan itu sesuai dengan haknya, karena dia memiliki ilmu, ya. Jadi pahalanya besar kan, ya, pahalanya besar karena dia, ya, dengan ilmunya menggunakan hartanya dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa mendatangkan pahala. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Tipe orang yang kedua ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu, tapi tidak diberikan kekayaan, Pak.
Kalau orang yang pertama dia berilmu, dia juga kaya. Ya. Yang kedua dia berilmu tapi tidak kaya. Ya. Maka dengan ilmu tersebut fahuwa yaqul lau kana li mithla ma li hadza amiltu fihi mithlal ladzi ya'mal. Karena dia diberikan ilmu oleh Allah, maka dia dalam hatinya, niatnya itu, ini baru sebatas niat Pak. Kata dia, ya, kalaulah saya memiliki harta seperti si fulan, orang pertama tadi Pak. Ya, kan orang pertama dengan hartanya dia ya, melakukan berbagai macam kebaikan, sodako, haji, umroh misalkan, bantu sesama dan lain sebagainya, hartanya itu berpahala, digunakan di jalan Allah. Maka orang yang kedua ya, dengan ilmu yang Allah berikan itu mengantarkan dia kepada perasaan yang benar, niat yang benar, yaitu apa? Kalaulah saya punya harta seperti si fulan, orang yang pertama tadi, maka saya pun akan melakukan hal yang sama dengan si fulan tersebut. Saya akan gunakan sodako, haji, umroh, membantu orang lain. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Maka dua kategori, dua tipe orang ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang sama. Orang yang kedua sodakoh nggak Pak? Infak nggak? Bantu sesama nggak? Enggak. Tapi karena niatnya, kalau saya punya harta seperti bapak ini, rajin sodakoh, bantu orang, saya pun pasti akan kayak gitu. Saya juga ingin seperti itu Pak. Maka dengan niat tulusnya tersebut, dengan niat baiknya tersebut, karena dia dibimbing oleh ilmu yang Allah berikan, dia pun mendapatkan pahala yang sama dengan orang pertama, sekalipun tidak bersodakoh, tidak membantu orang dengan hartanya, karena memang gak ada. Ya. Selanjutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga orang yang rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Ya. Orang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta. Allah jadikan dia orang kaya, tapi Allah tidak berikan ilmu. Efeknya apa? Harta yang dimilikinya digunakan bukan di jalan yang benar, tidak digunakan di jalan yang baik, tidak digunakan untuk menjadi sarana mendapatkan pahala. Malah dia gunakan foya-foya, atau mohon maaf misalkan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, minum minuman keras, ke diskotik, judi dan lain sebagainya, main perempuan misalkan ya. Karena dia punya harta tapi tidak punya ilmu ya. Sementara orang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tipe yang terakhir, wa rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman, yaitu orang yang Allah tidak kasih harta, Allah juga tidak memberinya ilmu ya. Akhirnya apa? Fahuwa yaqul lau kana li malun mithla hadza amiltu fihi mithla alladzi a'mal ya. Karena dia enggak punya ilmu Pak, tidak dibimbing oleh ilmu, dia melihat orang ketiga ini kagum ya. Kemudian dia berkata, kalau saya punya harta seperti bapak ini, foya-foya, jalan-jalan ya, judi, minuman keras, main wanita misalkan ya, maka saya pun akan seperti si bapak itu ya. Saya gunakan hartanya untuk senang-senang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuma
fil wizri sawa. Maka orang yang keempat ini sekalipun gak punya harta, sekalipun tidak menggunakan hartanya di jalan kesesatan, kemaksiatan, tetapi dia tetap mendapatkan dosa seperti dosa yang didapatkan oleh orang yang ketiga. Kenapa bisa demikian? Niat. Jadi hati-hati gitu. Ya. Hati-hati. Makanya Imam Ahmad tadi mengatakan ya bunayya anwil khaira, senantiasa tanamkan niat kebaikan. Ya. Tanamkan niat kebaikan. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, niatkan untuk mati syahid. Ya. Dalam hati itu tanamkan, niatkan kita ingin mati syahid. Sekalipun ternyata Allah wafatkan kita di tempat tidur ketika sedang tidur, maka tetap oleh Allah dicatat sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Itu pentingnya apa? Niat. Ya, maka marilah ya mudah-mudahan Allah memudahkan, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa menghadirkan niat yang baik. Ya. Setiap langkah kita, setiap aktivitas kita hadirkan niat bahwasanya kita melakukan itu semua dalam rangka kebaikan. Ya. Kalau misalkan ada orang yang melakukan kebaikan dengan hartanya, ya kita juga tadi ikut-ikutan semangatnya. Wah, seneng lihat si bapak itu rajin sodakoh ya. Kalau saya punya harta, pengen kayak si bapak itu. Nah, mudah-mudahan dengan ucapan seperti itu, ya, itu kita bisa mendapatkan pahala yang sama sekalipun kita tidak memiliki harta untuk digunakan untuk membantu sesama. Itu pentingnya niat, jangan sampai salah niat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar senantiasa lurus niat kita dan melindungi kita dari niat-niat yang keliru yang bisa mencelakakan kita semua. Mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk bapak-bapak sekalian. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua santri Al-Bina memupuk ilmu, iman dan taqwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham salaful